Ya, akhirnya Rusia mengumumkan bahwa mereka mengakui kemerdekaan dari dua wilayah Ukraina yang memang dihuni oleh separatis Ukraina yang mendukung atau pro-Rusia. Dan hal ini mendapat pertentangan dari Barat, termasuk juga Inggris dan juga NATO. Nah, sayangnya rekomendasi terkait dengan sanksi yang dikenakan baik itu oleh Amerika maupun Inggris ternyata tidak serta-merta membuat market panik. Terbukti dengan pergerakan di malam hari justru kita mendapatkan pola rebound dalam pasar ekuitas, dalam hal ini risk asset, dan akhirnya safe haven emas dan juga crude oil termasuk salah satunya juga mengalami penurunan. Dan inilah yang akan kita coba lihat apakah memang kondisinya memang sudah layak untuk terjadi penurunan apa tidak. Di sisi lain secara teknis kalau kita bicara tentang level historical price yang juga sempat kita bahas dalam 1 minggu terakhir, ada level 1916 di sana 1 Juni 2021 yang ternyata sulit sekali untuk ditembus. Zona tertinggi yang kemarin tercipta hanya mencapai 1914.30. So kita mark saja di situ, kita tandai bahwa area tersebut juga harus menjadi area yang wajib tembus kalau memang kita ingin mendapatkan kelanjutan dari target triangle atau symmetrical triangle. Di sisi lain, kalau kita bicara tentang secara keseluruhan complexity market untuk hari ini, kita tidak melihat data ekonomi untuk Amerika, sehingga kemungkinan potensinya market akan tertuju kepada geopolitik. So, geopolitik masih tetap akan menjadi bagian penting bagi pelaku pasar untuk hari ini. Kalau kita review ulang, kemarin pun ada data ekonomi Amerika yang juga berpotensi atau yang menyebabkan penurunan kepada emas, yaitu terkait dengan data manufaktur dan juga service PMI yang dilanjutkan dengan CB Consumer Confidence. Ketiganya dirilis dengan data yang cukup bagus atau positif untuk dolar. Ya, akhirnya kita mendapatkan treasury yield atau bond yield mengalami rebound dan akhirnya safe haven gold justru mereda. Nah, ini juga akan kita lihat untuk potensi selanjutnya. Tapi saya rasa dengan areal-areal 1885, 1910 itu akan tetap akan menjadi areal sideway untuk sementara waktu atau beberapa waktu ke depan. Tapi sampai saat ini dan juga beberapa jam ke depan, saya tetap waspadai dengan kondisi konflik geopolitik yang masih bisa sewaktu-waktu kembali memanas. Apalagi kalau kita bicara tentang pengiriman pasukan yang akhirnya Vladimir Putin mendapatkan restu dari parlemen Rusia untuk mengirimkan pasukan di teritori yang ditenggarai sebagai negara merdeka. Ya, PBB pun sudah bertindak, tapi juga kita belum lihat aksi nyatanya seperti apa. Kondisi ini ditambah lagi atau diperparah lagi dengan perjanjian ataupun kesepakatan untuk bertemu antara Amerika dan Rusia. Dalam hal ini adalah Menteri Luar Negeri Rusia Lavrov dan juga Menteri Luar Negeri Antony Blinken juga gagal bertemu. Dan ini berarti tidak akan ada pertemuan untuk Joe Biden dan juga Vladimir Putin. Oke, kita lihat langsung technical view 23 Februari 2022. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 23 Februari 2022 jam 12:20 waktu Indonesia bagian Barat. Langsung tertuju pada DXY yang kembali flat atau sideways, teman-teman. Ya, setelah kemarin mengalami kenaikan persis bersamaan dengan terjadinya kenaikan pada emas, ternyata tertahan di area resisten, kembali turun, dan itu pula yang terjadi dengan emas ya. Dan ini sekarang dia tertahan, tetap di dalam zona tengah, teman-teman, antara resisten dan juga area support. Oke, pertanyaan berikutnya berarti apakah dia akan meluncur melewati resisten lagi? Berarti safe haven kembali kalau memang berbarengan dengan kondisi emas, atau dia naik berbarengan dengan treasury yield kalau memang ternyata fokusnya kepada ekonomi. Namun sementara bisa juga mengalami penurunan sampai teritori yang kita tentukan di sini. Nah, ini tetap dalam teritori sideways-nya, jadi kita biarkan sebentar seperti itu. Kalau diperhatikan dari kondisi daily candle, ternyata kembali ditutup dengan posisi doji candle ya. Ini bisa saja disebut high wave, dan kalau begitu berarti ada potensi penurunan sebetulnya. Jadi dia lebih confirm turun. Tinggal permasalahannya penurunan ini apakah sebagai dilepaskannya posisi safe haven atau memang kondisi lain. Kalau memang kondisi lain berarti kita masih bisa mengandalkan terkait dengan pola ABC ya. Nah, sementara kalau kita perhatikan dari bond yield atau US bond yield yang kalau misalkan dilihat dari beberapa pergerakan terakhir sempat turun tertekan, kemudian kemarin ternyata rebound dan ditutup dengan bullish candle. Ini mengisarkan adanya perubahan tren. Walaupun secara big trendnya mungkin belum tentu dia akan naik lebih lanjut ya. Tapi secara eksplisit kalau kita bicara tentang fundamental ekonominya, dia memang terdorong naik dengan pernyataan-pernyataan hawkish dari para pejabat Fed.
Tapi kalau misalkan kembali dengan geopolitik yang memanas, maka dia akan kembali mengalami tekanan. Nah, sementara itu kalau kita lihat dari kondisi H4-nya, posisinya juga rebound di dalam areal ini, karena kemarin dia sempat turun sebagai pola double top, kemudian dia retest neckline, ternyata neckline-nya kembali tembus, berarti bisa dibilang pola dari double top tersebut gagal ya. Kalau misalkan pun dia mengalami kenaikan lanjutan, maka yang kita perkirakan adalah zona tengahnya 1.971. Jadi saya tandai saja, mungkin saja dia tertahan di zona ini ya. Jadi kita akan lihat nih apakah nantinya naik selalu kemudian tertekan lagi, atau justru dia melanjutkan kenaikan sampai zona atau teritori top sebelumnya. Technical view gold 23 Februari 2022 jam 12.25 waktu Indonesia bagian barat, high 1901.10 dan low 1894.50, running price 1895.40, kembali tergelincir, dan ini sebetulnya persis dengan teritori yang kita tandai teman-teman. Ingat bahwasanya kita memiliki area yang kita curigai sebagai level resisten kuat ya. Zona resisten di akhir Mei sampai awal Juni, lebih tepatnya tahun 2021, itu berada di kisaran 1908 sampai 1916, sementara kemarin ketinggian hanya berhasil mencapai 1914.30. Jadi ini kita anggap masih cukup kuat, tapi ingat bahwasanya kita dihadapkan oleh dua potensial area, di mana area pertama kalau kita lihat perhatikan dari yang merah ini, berarti kita asumsikan dalam trend line atau trend channel naik ya. Berarti kalau misalkan seperti ini, karena dia tertahan, otomatis dia akan mengalami penurunan. Walaupun penurunannya kita belum tahu apakah bisa sampai ke paling bottom atau hanya di titik tengah saja. Sementara di area titik tengahnya, sebetulnya kita masih memiliki teritori ini teman-teman. Nah ini sebagai teritori yang sebetulnya ya relatif signifikan, karena beberapa waktu lalu di tanggal 11 agak sulit sebetulnya untuk langsung tembus, dia langsung tersungkur lebih dulu. Di sisi yang bersamaan, kita sudah mengamati sejak lama terkait dengan keadaan atau kondisi triangle yang sebetulnya sudah dipecah di tahun atau di tanggal 11 Februari yang lalu. Jadi kita akan lihat secara bertahapnya seperti apa. Tapi so far, yang paling terpenting lagi, ingat bahwasanya kondisi 50% real body dari long white candle yang tercipta di tanggal 17 Februari itu berada di area 1883.80. Selama penurunan tidak tembus di bawah 1883, berarti kita asumsikan dia masih tetap dalam dominasi bullish. Walaupun ada penurunan, artinya dia akan dianggap sebagai koreksi. Apalagi kalau misalkan terbentur dengan dua area tadi. Pertama, resisten yang kita curigai sebagai trend channel. Yang kedua adalah resisten dari historical price bulan Mei Juni 2021. Jadi untuk sementara kita anggap dia akan mengalami penurunan. Tapi kenapa hari ini kita mengasumsikan untuk tetap mengambil buy? Karena pertimbangannya adalah simple, faktor geopolitik yang masih kemungkinan akan dihadapi. Nah, sementara di grafik keempatnya kita menghadapi 3 trend line support. But anyway, bullish rectangle kemarin gagal ya, karena dia hanya sempat tembus resisten, tapi kemudian kembali ke dalam zona rectangle-nya. Berarti kita hapus saja, kita tidak melihat lagi dalam kondisi rectangle-nya. Nah, yang kita lihat, support pertama trend line sekarang sedang diuji. Kalau ini tembus, biarkan saja sampai level paling dekat adalah 1886. Itu adalah level terendah 2 hari terakhir, atau lebih tepatnya 3 hari terakhir. Sempat 1886, sempat 1887, kemudian naik gitu ya. Dan berarti kalau kemarin 91, maka kali ini kalau kita harapkan mungkin kalau ini tembus, bisa saja mengejar kembali 86. Tapi perhatikan, teritori ini 1779 teman-teman, atau 1879 ya. 1879 itu nempel di zona support trend line kedua ya. Support trend line ketiga yang cukup jauh. Ingat bahwasanya urutannya kalau ini tembus, oke, biarkan sampai dia menyentuh ataupun mendekati support kedua, atau setidaknya kita ambil saja 1886, 1888 sebagai teritori untuk melakukan buy dengan stop loss kemungkinan di bawah teritori ini ya, dikarenakan ini asumsinya dia turun. Kalau ini tembus berarti kita akan mendapatkan pola tekanan lebih jauh sampai 1850-an atau 1830-an malah ya. Nah, sementara itu kalau lebih singkatnya kita bisa tarik dari sini atau dari sini ya. Anda boleh tarik yang paling ekstrim. Saya ambil saja dari sini Fibonacci retracement. Anda perhatikan dari level low 1844 sampai level high 1914. Nah, yang saya dapatkan adalah teritori Fibonacci retracement. Lagi-lagi Fibonacci retracement-nya yang kita amati adalah 23.6%,
38.2%, 50%, dan tentunya 61.8%. Tapi yang paling sering itulah 38.2% dan 50% sebagai patokan areal buy. Nah, di sini kita mendapati pola-pola tersebut bahwasanya benar tadi adanya di area 1887, di mana itu adalah 38.2%, 50% adalah 1879. Berarti saya tambahkan saja di area ini, teman-teman. Yang kita share tadi pagi kurang lebih dengan melakukan buy teritori 86 ataupun 88. Stop lossnya di bawah atau di 1880.00. Sebetulnya yang paling ideal stop lossnya harusnya di bawah 1879, teman-teman. Ya, jadi saya ambilnya 50% dan juga merangkap dengan trendline ya, atau trendline support ini. Sementara itu dari posisi pound sterling kita lanjutkan dengan kondisi yang sebelumnya. Ini adalah rectangle-nya, lalu kemudian dia sempat tembus, tapi kemudian badan candle-nya kembali ke dalam, belum tekan tembus, lalu kemudian dia turun, kemarin sempat sampai 1.3538. Dan batasan kita sebetulnya 1.3500 atau 1.3480 ya, lebih tepatnya. Jadi kalau misalkan selama itu tidak tembus, maka dia masih dalam zona sideways di dalam rectangle. Nah, kita tinggal tunggu nih, karena kondisi dari geopolitik sendiri itu juga membahayakan pound sterling. Walaupun secara pondasi dia jauh lebih kuat daripada kondisi temannya, dalam hal ini adalah Euro USD. Jadi saya masih prefer kalau lihat dari kondisi candle-nya, karena dia membentuk long lower shadow seperti ini, harusnya dia berhasil terdorong naik kembali. Nah, sementara di grafik keempatnya, itu persis dengan apa yang kita inginkan. Ya, persis dengan apa yang kita inginkan. Jadi, itu sebabnya kenapa di grafik pound sterling, kalau misalkan Anda perhatikan, skemanya sebetulnya ya, kemarin dia dianggap dengan double top seperti ini ya, lalu kemudian targetnya, jadi kalau misalkan Anda lihat di bagian ini bagian top ya, double top. Jadi saya ambil resisten atau retracement di sini. Kalau di sini Anda bisa lihat nih, posisinya adalah dia tertahan di level 61.8% ya, persis dengan targetnya. Jadi kalau misalkan kita asumsikan bahwa ini double topnya, neckline-nya di area ini, kemudian dia tembus turun, nah dia terpantul persis karena targetnya sudah selesai. Jadi untuk pound sterling, saya andalkan asumsinya adalah diharapkan dia koreksi lebih dulu sampai at least 1.3579. Sampai saat ini low-nya masih 3584, jadi masih cukup sesuai, atau maksimum di 50% di 1.3561 masih oke ya. Kemudian nanti diharapkan terdorong kembali naik, dan tentunya pamungkasnya harus tembus 1.3637 atau 1.3640-an. Oleh karenanya skema ini buy on dip 3560, 3575 masih tetap kita gunakan, dan stop loss-nya di 3510 dengan asumsi itu berarti di bawah 61.8%. Nah, terakhir dari kondisi crude oil yang juga tetap akan dipengaruhi faktor geopolitik. Walaupun ada kesepakatan antara Iran dan AS yang kemungkinan bisa saja menggelontorkan minyak ya ke pasar global sehingga bisa menjadikan tekanan. Tapi seperti Anda lihat di sini, waktu dia sudah tembus di sini, lalu kemudian dia naik, lalu kemudian dia turun. Nah, turunnya ini masih diasumsikan sebagai normal pullback ya, normal pullback. Oleh karenanya di pagi hari tadi kami memberikan rekomendasinya bukan melakukan sell, justru melakukan buy di 91.50 atau 91.65. Sampai saat ini low-nya 91.46. Jadi masih cukup bertahan seperti apa yang tadi pagi ya. Nah, sekarang sudah berada di 92.17 dengan high 92.33. Sementara itu, kalau kita perhatikan dari daily-nya memang ngeri-ngeri sedap, karena kemarin setelah dibuka dengan kenaikan atau gap up lebih tepatnya di 93 ya, 93.89, sempat rally sampai 94.90, ternyata ditutup dengan bearish candle. Jadi ini masih tetap akan ada faktor gangguannya. Nah, kalau misalkan geopolitik, lagi-lagi geopolitik kalau memanas, sebetulnya itu adalah dorongan untuk perspektif emas atau crude oil naik. Nah, di sisi lain, ultimatum terhadap Nord Stream 2 yang kemungkinan akan disuspend peresmiannya, maka kemungkinan ini yang akan mengakibatkan krisis energi di Eropa semakin lebih parah, sehingga minyak kemungkinan akan tetap dalam posisi bullish. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.